Jadi harusnya saya tidak langsung tulis begini gitu ya. Ini biar saya singkat. Harusnya saya tulis seperti ini. Pak, dari mana ini Pak? Katanya pembaginya itu adalah hasilnya itu 1 derajat di bawah ini. Berarti ini harusnya C dong Pak. Ngapa Bapak tulis begini? Karena yang ditanya ini. Sisanya ditanya pangkat 2. Gitu. Berarti ya saya cari ke sisa pangkat 2. Artinya Fx ini memiliki faktor-faktor seperti ini gitu. Ini masuk ke sini, berarti faktor-faktornya sama gitu. Faktor-faktornya sama, tadi kan faktornya sama kan? Jadi saya jadikan satu aja deh gitu. Nanti sisanya tambah dengan sisanya sini adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah ini lah nanti ABC ketemu, tinggal letakkan aja deh sisanya itu berapa. Ini soalnya khusus ya. Pak, kalau misalnya tinggal sama bisa tahu nggak Pak? Oh nggak bisa lah. Nggak bisa, nggak bisa. Soalnya kurang. Oke, tariklah. Berapa ABC-nya? Kita lihat ABC-nya agak di sini. Saya juga lihat ABC-nya ada. Sini rata-rata di tengahnya itu A-nya itu setengah ya. Setengah, betul. Setengah ya A-nya. Saya nggak tahu, negatif atau positif. Sini ada negatif atau positif. Negatif. Terus X-nya itu yang B-nya juga negatif tuh, negatif 4 berarti. Enggak ya? Positif 4 ya, positif 4. C-nya 8 atau negatif 8? 8. Berarti C lah dapat D ini. D. Jadi matematika yang kita belajar ini kamu akan pakai suatu saat nanti. Sama seperti gini. Kalau kalulah di rumah tidak ada P, tidak K, tidak ada obat. Tidak ada lem. Tidak ada bor, tidak ada paku, tidak ada tang, tidak ada isolasi. Saat di rumah kalulah ada kabel yang terbakar putus, emang kamu bisa perbaiki? Enggak kan? Lu minta bantu orang lain. Tapi pada saat di rumah kalulah ada isolasi, ada tang, ada lainnya, kamu bisa perbaiki sendiri. Nah inilah ilmu. Kita nggak tahu kapan kita butuh. Ingat ya, tolong ya, kita nggak tahu kapan kita butuh. Kalau kalian mempermudah masalah, berarti kamu tidak akan bisa menyelesaikan masalah.
makanya saya ngomong, saya kira kalian bisa gitu ya, tapi ternyata masih banyak bingung gitu. Oke, kita coba lagi ya. Terbiasakan polinom. Ingat, polinom saya pernah menemukan butuh pemecahan polinom. Setahu saya itu waktu saya ngajar membahas soal OSN fisika. Fisika yang pernah muncul terpaksa menggunakan polinom, dan untuk waktu itu masih itu ya, masih kondisi bagus ya. Jadi sebetulnya kalau saya masih ada gitu ya, adik kelas kalian dan lainnya, saya rasa ini akan lebih mudah untuk juara OSN. Karena sekolah-sekolah lain juga akan menggunakan kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka sudah tidak ada. Padahal OSN masih menggunakan yang taraf soalnya seperti itu. Sebetulnya kalau kalian terlambat 2 tahun, kalian lebih untung. Lo bisa juara OSN, karena OSN itu kalau yang OSN ya, misalnya udah dapat medali gitu ya, itu lo udah enak. Sekali aja lah. Itu untuk diterima dalam yang basis prestasi itu lebih mudah. Sesuai bidangmu ya, jangan misalnya OSN fisika, larinya ini ke kimia, itu sedikit susah. Sesuai bidangmu gitu. Oke, kita coba ya. Sabar. Sebuah polinom, kita coba lagi ya. Untuk memahami ya, bukan mencari jalan gitu. Oke. Dibagi X kuadrat tambah 3 bersisa Oke, ini soalnya saya mau bahas yang tadi, sorry ya, saya mau bahas yang tadi ya. Jadi kalau tadi yang nomor 1 itu, kalau mau pakai harmonic kino, ini artinya kan begini kan. Kalau saya bagi 1, ini, dia sisa 12, berarti 12. Karena yang ditanya itu adalah, ini pasti pangkat 2, karena ini pangkat 3, sisa terbesar karena pangkat 2. Terus saya bikin gini. Secara aljabar juga bahwa kalau ini 1, ini berarti gantikan X-nya dengan 1 kan gitu. Jadi sebetulnya aljabar itu pemikiran yang sudah dari sini dimasukkan sebagai aljabar supaya tidak lembar banyak-banyak. Aljabar kan kayak keseharian gitu ya, bahasa manusianya aljabar.
Oke ya. Nah, bagaimana dengan soal yang sebelah sini? Memang kalian akan merasa, Pak, saya nggak ngerti, Pak, susah banget caranya. Nah, inilah yang membuat ya beberapa siswa merasa kesal gitu. Kenapa saya ngerti ini? Tadi saya tanya Charles aja, ya, yang ini. Baru satu orang yang tahu Charles. Ini lupa Charles. Berarti bisa nggak kalian aware nggak gitu? Jadi dulu beda, saya nggak ada guru yang mendidik saya, sehingga saya pun raba-raba ini jurusannya. Ilmu yang saya dapat pun nggak cukup untuk ke UGM, UI, ITB, nggak cukup. Sedih waktu dulu. Kayak UI, UGM, ITB itu sesuatu yang mustahil. Sampai saatnya Charles berhasil, Erika berhasil, saya baru kira, oh ternyata tidak terlalu sulit juga gitu. Berarti ilmu yang saya berikan ke kalian paling tidak tuh mencukupi gitu. Jadi kalau kalian merasa sekolah ini tak ngajar kok, ngapain saya belajar ini? Ya inilah masalah tentang pilihan kalian. Lu mau senang-senang sekarang atau sedih-sedih di kemudian? Jadi saya hanya bisa bicara seperti itu, saya nggak ngerti. Ya, kemudian sini ya, sebagian besar anak-anak dari MW yang ikut. Anak SMA 1 hilang kemana? Anak SMA 2 hilang kemana? Makanya si Mikio pernah ngomong, parah Pak anak-anak situ. Jadi sekolah negeri yang masuk ITB, UI itu rata-rata kalah dengan yang kalian yang dari MW masuk ke sana. Mikio sampai ngomong, sekarang saya nggak serius Pak, saya urutan 20 besar lah. Tapi kalau saya serius bisa lah Pak, 1-5 bisa lah. Kalau orang lain ngomong, mungkin kiranya sombong. Memang seperti itu. Kalau kalian yang ikut dengan saya dari ini, kalian kuliah kalian akan merasakan lebih enteng. Lain dengan anak lain yang ada lah ya dari 70 orang, 1-2 orang yang seperti kalian, bahkan lebih hebat dari kalian. Tapi itu 1-2 orang, nggak lebih dari 5. Saya akan konfirmasi dengan si Charles, konfirmasi dengan Nico, konfirmasi dengan Matthew. Apalagi? Mikio 4 orang, Erika 5 orang saya konfirmasi. Konfirmasi 5 orang, kalian masih nggak percaya dengan saya? Aneh kan? Harusnya kalian nggak usah lagi ragu gitu loh. Ini kalau anak yang misalnya mendadak Agung pergi, saya sedih banget. Mendadak Vino pergi, saya sedih. Kalau lah mendadak pergi, semuanya nggak ada lagi, saya sedih serius. Kalau saya ini nggak ada sedih, berarti saya ini mungkin binatang gitu. Karena kalau saya masuk sini, saya anggap ini seperempat anak saya. Ini kalau anak saya hormati lebih keras. Ngerti kan kamu kan? Saya cuma WA kayak gitu. Belum pernah saya pakai bahasa itu loh, karena saya ragu gitu loh. Tapi karena ada 1 orang pergi, 2 orang pergi, saya ini anaknya kok nggak sadar gitu loh. Sedih saya jadinya. Saya ingin kalian tuh sukses, masuk UI dengan ITB, terus bukannya masuk saja loh. Sampai sana kamu siap untuk menerima ilmu dosennya. Saya tinggal beberapa minggu lagi mungkin. Saya nggak ingin kalian gagal seperti saya. Saya nggak ada yang milih, jadi saya nggak ada yang memberitahu, jadi saya harus mencari sendiri. Sudah hampir 50 tahun, saya sudah tahu kesimpulannya. Saya sudah menjalani gitu loh, kesulitannya sampai harus berjalan. Jadi saya berharap kalian tidak lagi bodoh-bodoh kayak saya gitu. Kejar ilmu yang pasti. Nah, kalian akan dapat ini nilai yang bagus, bisa LPDP. Jadi nggak usah, oh saya nggak ada uang, nggak bisa itu bukan zamannya. LPDP pemerintah terbuka. Bayanginlah di Inggris yang ngomong 20 miliar, 40 miliar, 30 miliar diberikan ke kalian tuh. Selama 4 tahun, 5 tahun. Gila kan? Beli 1 tahun 10 miliar lah ya, enggak? Ya 10 miliar tadi berapa? 100.000 lah ya, kurang lebih 80.000 lah ya setahun, betul kan? Betul. 8.000 US itu berapa ya? Coba, ini 80.000 US kali 15.000 berapa ya? Boleh bantu saya itu? Saya agak ini bego-bego nih.
120, 1, 2, 3, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa ya? 1,2 miliar. Kok dia bisa cepat ini? Inggris kok segitu mahal ya? Berarti paling tidak nih harus setahun begini 700 gitu. Wah, ngeri banget ya. 700 US dollar baru 12 juta gitu. Ngeri ya? Mungkin mikir 105 kalau gitu kan? Ya, 10 miliar kan? 4 tahun kan 40 miliar, betul kan? Betul kan? Tapi ada yang 20 variasi dia. Gila juga semua pemerintah. Ngeri ya? Berani juga ya gitu. Wah, masa ini baru pemerintah all out. Dari dulu sudah ada loh ya. Dari zaman Gus Dur, SBY sudah ada. Ini nggak gila juga ya. Makanya Indonesia sudah bagus loh sekarang. Bukan sekarang ya, dari dulu sudah bagus ya, sudah ada kayak gini. Cuma kita nggak mampu gitu. Nggak mampu untuk meraih nilai yang sebagus itu gitu. Kalau nggak esai, ya, urusan esai ikut lomba, bahwa kamu kompeten. Berarti kamu sudah membuat esai tulisan yang berhubungan dengan ilmu kamu. Kamu ikut lomba, berarti kamu sudah mengimplementasikan yang kamu belajar di kuliah di S1. Ternyata Pak juara 1, 2, 3, berarti bagus gitu loh. Oke, boleh nih saya berikan, karena kamu sudah bisa mengimplementasikan. Plus nilai kamu nih bagus, bisa bertanggung jawab ke diri sendiri. Nilai kamu 3,8, 37 lebih cum laude. Dianggap kamu sudah bertanggung jawab ke diri sendiri. Oke, sekarang saya berikan uang. Enak loh, saya mikir. Terus LPDP harus balik ke Indonesia lagi. Kalau tidak, kamu ganti rugi. Ada nggak? Ganti rugi kalau tidak. Kebanyakan mahasiswa ada yang nggak mau, baru peraturan muncul ya sekarang ini bahwa kalau yang nggak mau pulang, kamu ganti rugi, balikin uang negara. Kalau kamu habis 4 miliar, udah, kamu kerja nyicil ke ini ke negara, ngerti nggak? Kembalikan 4 miliarnya itu. Kalau kamu habis 4 miliar, 5 miliar. Oke, tolong. Yuk sama-sama belajar. Kalau kalian merasa masih ada malas-malasnya, tolong dibuang. YouTube yang saya berikan udah banyak. Saya lihat, siapa yang lihat? Oh, mak, cuma beberapa orang saja. Ya, saya lihat yang lihat mungkin cuma orang-orang itu juga. Oke, ini bagaimana nih Pak? Ya, biasalah. Oke, saya pecahkan dulu. Ini X-nya berapa ini? 1 dan 3 ya. Ini bisa saya pecahkan bersisa ini. Kita pakai aljabar saja. Ini faktornya berapa? Berapa faktornya ini? 3, 2. Gitu ya. Oke, kalau yang ini faktornya itu terbalik. Itu tambah 3 X. Oh. Berarti kita udah tahu nih, udah sering ya kita soal gitu ya. Kalau gini-gini. Udah sering kita soal gitu. Jadi gini ada, karena efeknya sama. Ya F-nya sama ini. Oke. Ini sini. Artinya kalau saya masukkan sini, jadi ada satu efek. Gitu ya. Saya bagi dengan begini. Ini HX bersisa 2X tambah 17. Pernyataan gitu ya. Satu lagi yang ada efeknya kalau dia bagi dengan X ini kurang 4, HX dia bersisa 3X kurang 5. Atau ini saya boleh jadikan, nah, oke, ditanya kalau dibagi ini berapa? Nah, ini berapa SX-nya? Swing kita pakai. Karena efeknya sama.
Saya coba dulu nilainya. Kalau saya masukkan F-nya itu min 1 alias bagi dengan ini, oke ya. Min 1 berarti sini 0. Ini dapatnya sisanya adalah min 1 tambah 17. Berapa ya? 15. Berarti saya boleh kesimpulankan saat ini dia dapatnya 15. Berarti kalau sebuah Fx dimasukkan min 1, dia dapat 15. Dapat 15. Nah, ini boleh saya pakai sini karena Fx-nya sama dengan ini kan sama dia, sebuah polinom yang sama, nah gitu. Oke. Nah, saya ngomong tanya yang sini ya. Berarti ini kalau bagi ini maksimumnya berapa? Maksimum adalah AX tambah B, betul nggak? Maksimumnya AX tambah B. Maksimumnya ini ya. Karena ini pangkatnya 2, ini maksimumnya adalah 1. Maksimumnya. Saya cari lagi lah ya, biar selesai. Kalau saya masukkan min 3, ini akan dapat berapa? 11 ya. Artinya kalau ini dengan ini dapat F min 3 itu adalah 11. F min 3. Oke, ini saya cari karena ada dua yang kita bisa pakai. Saya mulai dari ini lagi. Kalau saya pakai 2, berarti ini 0. 3 kali 2 kurang 5, saya dapat 1. Berarti kalau saya sini tulis saya F2, dia dapatnya 1. Terus saat F dia saya pakai min 2, dia dapatnya min 2 berapa ya? Min 11. Berarti ini dapatnya F min 2 11. Nah, min 11. Nah, di sini faktornya itu yang kita mau bagi dapat, yaitu X3 dan ini. Nah, ini banyak sisanya ini. Berarti saya boleh pakai lah. Dia ada pembagi X3. Ini Fx. Berarti saya boleh ambil ini. Kalau saya pakai F min 3, gitu ya. Ya. Pas ini kan di sini ada, karena efeknya sama ya. Sebuah efek yang sama. Berarti ini sama semua nih. Sama semua efek ini. Berarti kalau saya min 3, kamu dapat berapa? 11 ya. Nah, harusnya dia dapat ini 0. Jadi AX tambah B nya adalah 11. Dapat kita isi. Nah, saat saya masukkan min 2, min 2 ada di sini. Min 2 ini ya. Ini ya, 2 ya. Ini kan namanya min 2 ya. Mana sih? Ini gini kan? Ya. Nah, ini 0 karena ada 0 ya. Sama dengan 1. Nah, kalau udah begini, lo bisa tahu dong ASB nya tinggal eliminasi. Udah, tinggal eliminasi. Nah, pemahaman ini yang harus kalian kuasai. Sisanya kan eliminasi aja. B. Bagaimana nih eliminasinya? Ini saya masukin, sorry ini min 3 ya. Min 3, sorry. Kali min 3, ini 2, karena X-nya 2 ya. Ini 3, X ya. Jadi eliminasi tadi min 3A tambah B 11 dan 2A tambah B 1. Nah dikurang deh. Min 6 A 10. Nah, A-nya lu dapat lah ya, hitung sendiri. Lu hitung sendiri lah. Ya dapatnya masuk di sini aja. Udah, sisanya itu tadi.
Betul ya? Nanti kalau salah hitung kalian hitung sendiri. Pahami ininya. Karena efeknya sama gitu loh. Jadi yang pertama yang harus kalian tulis harusnya ini gitu. Harusnya kamu tulis ini. Ya, sudah bahas soal ini, berapa ini? Nah, dengan ini kan. Nah, ini yang pertama yang kalian tulis ini gitu. Dan ini di OSN SMP muncul. Saya udah baca. OSN SMP punya ternyata. Ya kalau saya ajarkan anak SMP itu berarti matematikanya bisa juara dan kira-kira gitu. Jadi kalau mau mendidik anak-anak OSN SMP sebenarnya mudah sekarang. Mudah. Ya. Hah? Apanya? Oh, ya teman-teman, nanti salahnya diperbaiki sendiri aja ya. Katanya di sini adalah 5. Oke, ini tapi ini dapatnya min 2. A-nya min 2, B-nya lu cari sendiri. Oke. Jadi ada soal seperti itu. Ya, moga-moga bisa dicari. Jadi dituliskan dulu. Dari informasi sepertinya kita bisa mencari efeknya. Tapi dari ini kita dapat ini berarti udah beres. Kali-kali dapat efek nanti baru bagi ini. Karena kita coba lihat ya, ciri soalnya kamu lihat di sini, tolong lihat ciri soalnya. Tidak ada nilai ini, nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Ditanya faktor yang beda. Kalau mau tanya faktor beda, berarti kamu mau cari efeknya dulu. Polinomnya kamu temukan dulu, baru bisa. Karena ini faktornya ini nggak ada yang sama nih. Kalau ada yang sama boleh kita ganti-ganti. Ini nggak ada, nggak sama. Jadi kalau nggak sama gimana? Mencari polinomnya. Cara mencari polinomnya, nah, lu harus cari mau pakai ini atau ini. Cari AX B nanti dikali-kali itu udah dapat ya, dikali-kali. Coba membayang seperti ini. Jadi saya hapus saja ininya, saya anggap ini sebagai atas saja ya. Biar nggak banyak ininya. Jadi saya supaya X tambah Q. Ya, terserah kamu mau kayak apa. Yang pasti ini bisa saya uraikan. Gitu ya. Kalau saya masukkan F-nya ini min 3, berarti min 0, ini berapa nih? 3 kali 3 kurang 4, berapa? Hah? 5. Berarti kesimpulan saya adalah F3 adalah 5, gitu ya. Lo mau pakai ini juga boleh, terserah, bebas ya. Saya pakai yang atas saja. Terus F1 0, berarti 3 kali 1 kurang 4, balik min 1. Berarti kesimpulannya F1 adalah min 1, gitu ya. Oke? Sudah? Nah,
tinggal kamu masukin. Ya. Oke, ini saja ini artinya kalau ini saya masukkan ke dalam sini, nah ini akan berubah F min 3, saya tahu sisanya adalah 5 ya. Oke, berarti ini akan sama dengan 5 gitu. Nanti nggak? Nah, ini min 3 kan? Hah? Apa nih? Gini kan? Apa min 3? Ini min 3 kan? Hah? Makasih, saya nggak ngerti. 3 kali min 3. 3 kali min 3. Oh, ini. Min 13. Oh, min 13. Min 13. Berarti saya tahu ini sisa. Kalau kita masukkan F yang gini sama satu polinom, itu artinya sisanya kan? Udah ya, sudah awal kita udah ngomong. Misalnya, ternyata kalau kita ngomong F1 ke dalam misalnya ada fx gitu, 2x tambah 1, itu ternyata itu sisa, ternyata kita baru tahu gitu. 2 dikali 1 tambah 1, 3 itu sisa gitu dalam polinom gitu. Hasil fx itu adalah sisa dalam polinom, makanya logikanya beda-beda nih. Berarti ini mungkin kan, kalau itu saya masukin kan semua ke dalam sini. Min 3 dikurang 2, min 3 tambah 1, pi x tambah q, ini berapa nih? 2 min 3 tambah 3. Oke ya? Oke, ya selesai kan lagi banyak dengan 3, ini berapa nih? Min 5, berapa? Min 2, pi x tambah q, ini berapa nih? 6, min 6, berarti min 3 ya. Oke, ini saya pindahkan ke sini jadi min 10. Ini 10, berarti ini adalah 10 pi x tambah q, gitu ya. Berarti pi x tambah q sama dengan min 1. Nah, satu persamaan muncul. Apa ya? Apa? Apa sih? Oh, ininya ya nanti lah, nanti aja. Oke, ini katanya Pak belum diganti Pak nih Pak, ya udah ganti dulu nih. Nah. Oke, berarti ini min 3. Oh, ini min 3 p jadinya. Dah. Min 3 p. Diganti semua. Oke, nanti F satunya. Nanti satu ya, satu. Jadi ini semua diganti satu. 1x tambah q, 2 kali 1 tambah 3 sama dengan min 1. Ya udah, ini dapat cukup satu aja kamu pakai, nggak usah rame-rame. Berarti ini adalah min 1 kali 2 x tambah x pula. P tambah Q ini 5 1, berarti ini min 6. Berarti ini adalah min 2 P tambah Q, berarti ini P tambah Q adalah 3. Dan ini sudah ada persamaan. Nah, udah eliminasi. Dapat P dan Q nya isi ke sini. Nah, kalikanlah. Nah, jadilah nanti sebuah efek. Dapat efeknya gitu. Berapa P-nya, berapa Q-nya? Berapa P, berapa Q-nya? Pada itu sudah. Dan ini kita disuruh untuk belajar, paham. Suatu saat kita butuh, bisa kita keluarkan. Untuk kuliah ya, untuk kuliah. Jadi harus ada di dalam otak kita, bukan nanti suatu hari kamu lupakan, bukan. Bukan begitu caranya belajar. Pemahamannya apa Pak?
Kalau nggak jangan ingat ini loh ya, kalau calos, ya, jangan ingat jalan. Lu ngerti nggak mengapa masuk ke sini? Karena efeknya sama. Kalau saya pakai ini, kalau artinya kalau ini saya pakai sini juga hasilkan nilai yang sama. Masuk ke sini juga nilai yang sama. Dari situ saya bisa kenal ini. Pak, kalau saya balik pakai apa Pak? Boleh, boleh, boleh. Hasilnya jadi efeknya sama. Pakai yang ini Pak untuk pakai ini untuk dapat ini Pak, pakai yang merah Pak. Boleh kok. Dari yang merah kamu masukkan sini untuk mendapatkan AX tambah B. Boleh. Nilainya sama. Kalau ini kan kalau saya pakai ini, kalau saya masukin gitu ya. Masukin F-nya 2 gitu ya. Ini 0. Berarti berapa nih? 2 kali 2 tambah 3. Berarti dapatnya 7. Berarti F2 itu 7. Oke, F min 1 0 2 min 1 tambah 3 berapa? 1 ya. Berarti F1 nya adalah 1. Dapat sini, lu masuk ke sini. Nanti kamu dapat AX B nya. Kayak yang soal yang ini gitu. Nah, kalau yang pakai merah kamu masuk ke sini, nanti hasilnya sama. Jadi saya cukup pakai inilah. Kalau kalian mau pakai yang merah, masukin ke sini, nanti dapat ini persamanya misalnya 2x kurang 1 gitu. Kalau pasti dapatnya cuma 2x saja. Ini dapatnya 2x. X kurang 1. Oke. Jadi kalau kita masuk ke sini, ternyata katanya terakhir kesimpulannya ini x kurang 1. Jadi kalau kamu kali ini dengan kali ini hasil efeknya sama. Oke, berarti saya kali efeknya ya. Saya kali efeknya dulu. Oke, saya kali efeknya. Berarti efeknya adalah model lengkap. Saya pakai ini aja dulu langsung ya. Karena ini adalah pecahan dari sini ya. Enggak ya, saya nggak pakai gini. Saya langsung dari sini ya. Biar gampang gitu. HX-nya tadi berapa? P-nya berapa dapatnya tadi? Ini bukan ini, jadi ini apa? Persamaan kita dapat apa sini? X tambah 2. X tambah 2. Oke, X tambah 2 katanya dapatnya. Berarti saya kalikan dengan X tambah 2 ditambah dengan sisa berapa? 2X tambah 3. 2X tambah 3. Nah, kamu kali-kali dong. Ini kali ini kali ini. Ini kali ini kali ini tambah dengan 2x tambah 3 ini ya. Oke, berarti ini x pangkat 3 x ini 2x tambah ini 0 ya, hilang ya. Ini kan ini hilang, oke? Berarti tinggal kurang 1 gitu ya. Itulah efeknya, polinomnya. Betul? Betul? Apa ya? Apanya? Mana min 4x? Ini kali ini dapat. Ini kali ini, oke. Terus ini kali ini kali ini itu masih kurang min 2. Min 2x yang satu lagi Pak. Min 2x nya. Ini dengan ini dapat ini. Ini dengan ini. Ini dengan ini. Ini dengan ini. Oh, ada satu lagi min 2x itu. Ini dengan ini ya. Oh, yang terakhir ya. Masih ada min 2x lagi ya. Ini dapat dari yang ini ke sini, dapat ini, ya kan?
Terus masih ada lagi yang ini, dan kali ini dapat ini gitu ya. Cuma satu. Berarti dapatlah min 2x kurang 1. Nah, barulah kamu bagi dengan ini. Berarti kamu tinggal bagi masuk aja min 2. Nah, masuk aja nggak usah pakai apa lagi. Berarti min 2 pangkat 3 tambah min 2 pangkat 2 min 2 kali min 2 kurang 1. Jadi itu masuk aja kan? Aja lagi nilainya.